Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun tabtaghu fadlan min rabbikum fa iza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram Fadhkurullaha yadal mash'aril harami wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin Summa afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bertemu, bersilaturahim dalam kegiatan kajian rutinitas kita, tafsir Al-Qurtubi. Para hadirin yang dirahmati Allah, masih melanjutkan surah Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-198 sampai dengan 202.
Di ayat yang ke-198 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Wadhkuruhu kama hadakum. Wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Tak ada dosa bagi kalian bahwa kalian mencari hal-hal yang utama yang disiapkan oleh Tuhan kalian. Fa idza afattum min Arafat, kalau kalian bertolak dari Arafah, fadhkurullaha indal masy'aril haram, maka senantiasa berzikirlah kepada Allah di masy'aril haram. Wadhkuruhu kama hadakum, dan ingatlah kalian ia akan Allah sebagaimana Allah telah memberi hidayah kalian. Wa in kuntum min qablihi laminad dallin, meskipun kalian sebelumnya dahulu kala termasuk orang-orang yang dhalin, orang yang sesat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Ayat ini Allah masih menjelaskan mengenai rangkaian yang berkaitan dengan ibadah haji. Di pertemuan kita yang lalu, Allah telah menjelaskan bahwa haji bagi mereka yang berkemampuan, maka tentu tidak bisa mereka mengabaikannya. Mereka wajib menunaikan ibadah haji. Tentu ibadah yang mereka lakukan, ibadah haji itu harus berkesesuaian dengan tuntunan Rasulullah SAW. Seperti yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Artinya manasik itu adalah tata cara ibadah haji yang kalian lakukan. Jemaah yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-198 Allah nyatakan, Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tak ada dosa bagi kalian, tak mengapa bagi kalian bahwa setelah kalian menunaikan rukun dan wajib haji, bahwa kalian melakukan hal-hal yang dimana hal-hal yang kalian lakukan itu, bahwa kalian mencari hal yang utama yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Ulama tafsir menyatakan bahwa antabtaghu fadlan min rabbikum, yang dimaksudkan adalah bolehnya kalian itu melakukan at-tijarah, perdagangan. Jadi tak mengapa bagi kalian, hai orang yang beriman, kalau kalian sudah melakukan hal yang wajib haji, kemudian menunggu yang wajib berikutnya, maka kalian boleh melakukan perdagangan. Ya, tentu jamaah sekalian, perdagangan yang dilakukan ini tidak mengabaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan keberadaan jemaah haji di sana. Jadi jangan sampai dalam keasyikan berdagang sehingga sholat berjamaah diabaikan, dalam keasyikan mencari hal-hal yang utama yang disiapkan oleh Allah
Sehingga ibadah-ibadah yang lain pun juga, atau terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam persoalan-persoalan yang memang pada dasarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang menipu, dilarang berbohong. Ya, berkaitan dengan persoalan-persoalan yang erat kaitannya dengan mencari keutamaan yang Allah siapkan kepada hambanya. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Kalau kalian bertolak, berangkat dari Arafah, maka jangan diabaikan. Kalian senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di Masy'aril Haram. Apa itu Masy'aril Haram? Masy'ar itu berasal dari kata asy-syi'ar, dan asy-syi'ar itu artinya adalah al-alamah, tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala canangkan. Jadi Masy'aril Haram artinya tanda-tanda yang dicanangkan oleh Allah, di mana itu menjadi haram, ya, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masy'aril Haram ini jamaah sekalian yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berhaji, yaitu di Arafah. Arafah. Maka jemaah haji harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Yang kedua, di Muzdalifah. Di Muzdalifah juga senantiasa jemaah haji itu harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling pokok jemaah sekalian adalah bahwa ibadah-ibadah salat yang mereka lakukan jangan sampai diabaikan. Karena salat itu adalah zikrullah al-akbar. Zikir Allah yang paling besar. Riwayat menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menjamak salat ketika beliau berada di Arafah. Ya. Dan tentu perilaku Rasulullah SAW ini pun juga harus kita ikuti. Karena betapapun juga kita semua meyakini Rasulullah adalah panutan kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah, Arafah berulang-ulang kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arafah diartikan dengan perkenalan ataupun pertemuan. Jadi di tempat inilah, lebih khusus, lebih spesifik, di Arafah itu ada sebuah bukit, ya, dan di bukit itulah tempat bertemunya antara Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau Hawa. Setelah sekian ratus tahun mereka berdua dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke muka bumi ini. Jadi jemaah sekalian ya Allah, Arafah punya cerita historis yang luar biasa, dan tentang cerita historis ini, tempat yang termasuk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya berkaitan dengan persoalan haji. Jadi Rasulullah pernah menyatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Artinya seorang yang menunaikan ibadah haji, ketika dia terhalang melakukan hal-hal yang merupakan rukun haji, maka dia boleh meminta kepada orang lain untuk menggantikan dia karena keterhalangannya. Dia tidak bisa karena sakit, dia tidak bisa tawaf, maka
tawaf mengelilingi Ka'bah, maka dia bisa meminta kepada orang lain untuk membadalkan dia untuk bertawaf di Masjidil Haram. Dia karena sakit tidak bisa melontar jamarat, maka dia bisa meminta kepada orang lain untuk menggantikan dia melontar jamarat. Tetapi untuk wukuf di Arafah, maka dia berkewajiban untuk melakukannya. Bahkan sekalipun nyawa ingin lepas dari badan, sehebat apapun sakitnya dia harus tetap diwukufkan di Arafah. Sekalipun dengan mobil ambulans, ya, karena dalam kondisi yang benar-benar genting, dia harus tetap bisa wukuf di Arafah. Al-Hajju bi Arafah. Haji itu di Arafah. Jemaah yang dirahmati Allah. Karenanya, ya alhamdulillah, dalam waktu yang tidak lama ini, dalam waktu yang dekat, kita semua juga ya akan bergembira memasuki Idul Adha. Dan tentu sebelum salat Id, kita disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa Arafah. Rasulullah menjelaskan bahwa puasa Arafah itu dilakukan bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji ketika jemaah haji wukuf di Arafah. Inilah yang mestinya kita pegangi, jemaah sekalian. Jadi puasa Arafah itu berkaitan dengan peristiwa wukufnya jemaah haji di Arafah. Puasa Arafah dilarang dilakukan bagi mereka yang berhaji. Tetapi bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, disunnahkan untuk berpuasa Arafah. Dan Rasulullah menyampaikan kabar gembira, saumu yaumi Arafah, puasa satu hari Arafah, yukaffirus sanataini, bisa menghapuskan dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kesempatan dan kekuatan sehingga kita semua bisa menyempatkan diri, bergembira, berbahagia melakukan puasa Arafah. Jemaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya pada ayat berikutnya, di ayat yang ke-199, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas." Kemudian bertolaklah kalian dari mana manusia secara keseluruhannya itu bertolak. Maksudnya berangkatlah kalian, ya, dari Arafah, sebagaimana jemaah haji yang lain pun juga berangkat meninggalkan Arafah. Wastaghfirullah, senantiasa minta ampunlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu setelah wukuf di Arafah, jemaah haji kemudian meninggalkan Arafah, ya, menuju ke Musdalifah, ya. Kemudian ketika sudah lewat tengah malam, maka mereka harus tiba di Mina, ya, bermalam untuk melontar jamarat. Di Musdalifah tentu jemaah haji mengambil butiran-butiran batu untuk dipakai melontar nanti di Mina. Jadi inilah, ya, napak tilas yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi kita semua tentu harusnya merasa bergembira, ya,
sekalipun kita belum diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, tetapi kegembiraan kita insya Allah tentu mendapatkan nilai tersendiri, ya, nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bergembira bahwasanya ini adalah musim-musim haji. Saudara-saudara kita muslim yang lain berkesempatan menunaikan ibadah haji. Kita mendoakan mereka agar mereka diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kesulitan-kesulitan yang mereka temukan, semoga Allah memberi jalan keluar dari kesulitan itu. Jangan lupa jemaah sekalian, tentu yang terbaik adalah bagi mereka yang belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, tentu dia harus berniat untuk bisa melakukan ibadah haji. Dan tentu niat ini diperkuat dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu langkah ketiga adalah ada upaya yang dilakukan untuk dalam hal merealisasikan niat dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah menyatakan, siapa yang berniat dengan niat yang baik, maka sungguh dia telah mendapatkan satu pahala. Ketika dia berusaha merealisasikan niat yang baiknya, dia dapat 2 pahala. Sebaliknya, siapa yang berniat dengan niat yang buruk, niat yang jelek, Allah belum menghitung sebagai satu dosa. Nanti dia realisasikan, dia wujud nyatakan niat jeleknya, baru Allah mencatatnya sebagai satu dosa. Tentu tidak salah, bahkan terpuji kalau kita ini berniat untuk bisa menunaikan ibadah haji. Setelah itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kita kesempatan satu saat Allah bisa merealisasikan niat baik kita. Tentu mereka yang sudah berniat dan sudah berdoa, kemudian dia buktikan, dia realisasikan dengan upaya-upaya untuk bisa terwujudnya niat dan doa-doanya itu, mereka tentu lebih bagus. Kita pernah menyaksikan di televisi, ada seorang pemulung, ibu pemulung. Setiap hari dia bertabanas Rp2.000. Dalam jangka waktu sekian puluh tahun, 20 tahun kurang lebih, Allah merealisasikan niat dan perjuangannya tadi. Niat dan perjuangannya terrealisir ya setelah sekian puluh tahun. Dia bergembira, ya. Bukan hanya dia saja. Kita yang menyaksikan di televisi tentu kagum dan bergembira dengan adanya orang-orang yang seperti itu. Jadi jamaah sekalian, jangan sampai ada di antara kita yang tidak pernah berniat untuk bisa menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Bukankah haji itu penyempurna dari rukun Islam kita? Artinya mereka yang sudah beribadah haji, mereka telah menyempurnakan rukun Islamnya. Tentu tuntutan yang lain adalah bagaimana mengkualitaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu mendawamkan kuantitas dan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-200 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Jika kalian telah melaksanakan, menunaikan manasik haji kalian, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra,
maka senantiasalah kalian berzikir, mengingat Allah. Sebagaimana kalian senantiasa mengingat bapak-bapak kalian. Atau bahkan mengingat kepada Allah itu harus lebih sering dibanding dengan mengingat orang tua kita. Faminan nas, tetapi di antara manusia, mayyakul, ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah kepada kami fasilitas duniawi. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tak usah berikan untuk kami ya ciptaanmu ya Allah yang ada di akhirat. Tentu jemaah sekalian ya Allah. Ya, dua tipe manusia yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah di ayat 200 ini, ya, mudah-mudahan kita termasuk tipe yang pertama, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ayat ini ditekankan, diutamakan kepada mereka yang telah menunaikan ibadah haji. Ya, mereka yang telah menunaikan ibadah haji, mereka harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Melebihi mereka sering mengingat orang tua mereka. Tentu kualitas ketakwaan seseorang, salah satu di antara tolak ukurnya adalah seringnya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seringnya dia berzikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pula kualitas kemabruran haji seseorang itu bisa dinilai salah satunya dari seringnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai dia menunaikan ibadah haji. Jemaah yang dimuliakan Allah, bukankah di ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa ulul albab, mereka yang cendekia itu adalah mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengawali dengan memberikan penggambaran tentang ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, semua ini menjadi tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat difahami, direnungkan bagi ulil albab. Siapa itu ulul albab? Allah jelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Yaitu mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, bahkan dalam keadaan berbaring. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka senantiasa bertafakkur tentang penciptaan Allah dan bumi. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu ulul albab dalam ayat ini adalah ulul albab yang bersifat umum. Tetapi bagi mereka yang sudah menunaikan ibadah haji, maka kualitas zikirnya tentu peluangnya, potensinya bisa lebih besar. Karena dalam menunaikan ibadah haji, dia banyak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia banyak melakukan hal-hal yang utama yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an maupun yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak melihat bagaimana Masy'aril Haram dan juga syiar-syiar yang lain, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang lain.
yang memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dilihat guna menambah dekatnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah. Ini tipe manusia yang pertama. Dan mereka yang menjalankan masuk dalam kategori tipe manusia yang pertama yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka mereka inilah yang hajinya haji mabrur. Selalu berzikir kepada Allah. Tentu ulama kita menafsirkan tentang zikir itu. Ya, di sana mereka menyatakan berdasarkan keterangan Quran dan hadis, maka zikir itu dapat dibagi 3. Yang pertama, zikrun qalbiyun, hati yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zikrun lisani, lidah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah zikrun amali, zikir dalam bentuk amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, di mana perbuatan kita, amalan kita menunjukkan bahwa kita benar-benar yang kita lakukan ini karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan ini karena kita menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah. Dan mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah pun juga akan senantiasa berzikir kepada Dia. Fadhkuruni adzkurukum. Berzikirlah kepada aku, kata Allah. Niscaya aku pun juga akan berzikir mengingat kepadamu. Jemaah yang mati Allah. Kemudian tipe manusia yang kedua di ayat 200 ini adalah faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu, perhatikan, di antara manusia berarti tidak digolongkan mereka orang bertakwa. Di antara manusia itu ada yang berkata, wahai Tuhan, berikanlah kepada kami seluruh fasilitas dunia dan tak usah berikan segala fasilitas akhirat. Jemaah yang hati Allah. Inilah manusia-manusia yang tertipu dengan permainan duniawi. Jadi kalau kita melihat ada lintasan ya orang-orang yang menunaikan ibadah haji lantas malas beribadah di sana, lebih senangnya jalan-jalan, keluyuran, belanja, selfie-selfian, maka tentu ini yang kita sangat prihatin. Ya, sangat prihatin. Tentu beribadah haji itu artinya bahwa kita menyiapkan diri kita. Ya, dengan harta yang kita punyai, kita gunakan untuk mengkualitaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengkualitaskan jiwa kita. Jiwa kita perlu dikualitaskan. Itu yang disebut dengan tazkiyatun nafas, kebersihan hati atau kebersihan jiwa. Jemaah yang dirahmati Allah. Karenanya menjadi ibrah, pembelajaran bagi kita jemaah sekalian, bahwa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dunia dan akhirat, maka tentu inilah sebuah keniscayaan. Tetapi lagi-lagi bahwa memang ada tipe manusia yang melupakan akhiratnya sedangkan sibuk. Dia menyibukkan diri
dalam ketertipuannya dengan dunia. Di ayat yang ke-201 Allah nyatakan wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia juga itu ada yang berkata, bermohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami di dunia ini hasanahnya. Dan berikan pula kami di akhirat hasanah. Jauhkan kami ya Allah dari siksa neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Hasanahnya dunia bukan dalam persoalan harta saja. Bukan dalam persoalan pangkat saja. Bukan dalam persoalan jabatan saja. Rumah yang luas, megah, kendaraan yang mewah. Tidak. Tapi hasanahnya dunia ini adalah kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan di dunia yang membuat kita ini tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melupakan diri kita sebagai hamba. Ketika Allah memberikan kita dunia, kita tetap sadar bahwa dunia yang ada dalam genggaman kita hendaknya digunakan untuk hal-hal yang diridhoi, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melalaikan kita dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada keterbatasan-keterbatasan materi dunia, Allah masih menyiapkan hasanah yang lain. Bukankah sehat itu juga hasanah? Bukankah aman itu juga hasanah? Bukankah ketenangan hidup juga itu hasanah? Bahagia itu hasanah. Tak ada gunanya jemaah sekalian. Uang banyak, tetapi bertambah susah kita. Pangkat tinggi, tetapi keluarga kita broken. Rumah yang megah, tempat tidur yang empuk enak, tetapi kita malas beribadah kepada Allah. Itu bukan hasanah. Jadi sadarilah bahwa yang kita mohon kepada Allah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Artinya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sesuai yang dengan yang kita minta. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini hasanahnya. Hasanahnya dunia ya Allah berikan kepada kami. Kalau sekiranya Allah memberikan kita rezeki yang berkecukupan, cukup, tetapi itu membuat kita bahagia, maka itulah hasanah yang Allah berikan kepada kita. Bagi sebahagian kecil saudara-saudara kita yang diberi kelebihan harta, tetapi dia tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meningkatkan kualitas dan kuantitas takwanya dengan harta yang dia miliki, yang Allah titipkan kepadanya. Dia meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya, ketaatannya kepada Allah lewat pangkat kedudukan yang Allah titipkan kepadanya. Maka tentu dia punya potensi untuk menjadi hamba yang lebih bagus kualitasnya dibanding dengan saudara-saudaranya yang sedikit berkekurangan. Tetapi sekali lagi, jemaah sekalian, yang kita minta adalah hasanahnya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirati hasanah. Kita minta juga kepada Allah agar di akhirat kita diberikan oleh Allah hasanahnya. Kita dimudahkan dalam proses penghisaban. Kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari teriknya matahari di yaumil mahsyar.
Kita menerima buku catatan kita dengan tangan kanan. Kita termasuk orang yang timbangan kebaikannya lebih berat dibanding dengan dosa-dosanya. Sehingga Allah langsung menempatkan kita dalam kehidupan yang diridhai. Seperti yang Allah firmankan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang yang diberatkan timbangan kebaikannya, maka Allah akan menempatkan dia pada kehidupan yang diridhai. Ulama tafsir kita menyatakan al-'ishatur radiyah, kehidupan yang diridhai, hiyal jannah, itulah surga. Bagaimana dengan dosanya yang ringan ini? Allah Maha Pemaaf. Jemaah sekalian di Allah. Itulah hasanahnya akhirat. Ya. Tentu kita semua sangat berkeinginan, jemaah sekalian, agar kita langsung dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dicuci terlebih dahulu di nerakanya Allah. Kita ingin langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena Allah yang menyiapkan peluang itu, Allah Maha benar. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Maka tentu kita berbahagia jika sekiranya hasanah yang seperti itu Allah berikan kepada kita. Wa qina adzaban nar. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Jemaah yang dirahmati Allah. Mereka yang berdoa dengan doa seperti itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan mereka yang berdoa Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di ayat ke-202 Allah nyatakan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itu akan mendapatkan hal-hal yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu maha cepat penghisabannya, perhitungannya. Jadi mereka yang berdoa agar di dunia saja dia dapat fasilitas, di akhirat tidak, dia akan dapat. Sebaliknya mereka yang berdoa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, Allah nyatakan mereka juga akan dapat. Dan Allah memberitahukan kepada kita, dan pemberitahuan ini sebenarnya bernuansa ancaman. Wallahu sari'ul hisab. Allah maha cepat penghisabannya. Allah maha cepat penghitungannya. Jemaah yang Allah. Karenanya jangan kita lalai. Jangan kita lalai. Ya, jangan kita lalai. Mari kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kita mengukir waktu-waktu yang kita lalui dengan amal soleh. Hidup ini, jemaah sekalian, tidak lain adalah berbuat. Berbuat itu bahasa Arabnya adalah amal. Tapi amal itu ada yang baik, ada yang buruk. Amal yang baik, amal saleh. Amal yang buruk adalah sayyiat. Yang Allah inginkan, kita ini beramal saleh. Allah juga banyak menjelaskan bahwa Rasulullah SAW juga banyak menjelaskan bahwa amal soleh yang terbaik adalah amal soleh yang rutin dilakukan terus menerus, continue, sekalipun itu kecil. Rasulullah menyatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah
yang rutin terus-menerus dilakukan, meskipun itu nilainya kecil. Dalam pepatah kita, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Amal soleh yang kecil, tetapi sering dilakukan, maka dalam perhitungan Allah adalah amal yang besar. Sebaliknya, wal'iyadzubillah, perbuatan buruk yang kecil, tapi sering dilakukan, maka dalam pandangan penilaian Allah adalah dosa yang besar. Rasulullah juga mengingatkan, iyyakum wa muhaqqiratudz dzunubi. Jauhilah kalian dosa-dosa kecil yang kalian anggap remeh, kalian anggap enteng. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikannahu. Karena sesungguhnya dosa kecil itu kalau sering dilakukan, dia akan menghimpun, kecil-kecil menghimpun jadi satu, akhirnya menjadi dosa besar dan membinasakan si pelakunya. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu mereka yang, sekali lagi, mereka yang beribadah haji akan melihat dengan mata kepala langsung betapa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diharapkan tentu setelah balik, apa yang pernah dia lihat tentang kebesaran Allah itu senantiasa menghiasi diri, jiwa dan semangatnya. Sehingga tentu akan terjadi perubahan yang signifikan pada diri seseorang. Perubahan yang signifikan, inilah yang dikatakan mabrur. Jemaah yang dirahmati Allah, bolehkah kita menitip doa kepada saudara kita yang menunaikan ibadah haji? Tentu jawabnya sangat bisa. Dan menitip doa ini salah satu upaya yang terpuji. Betapa tidak jemaah haji di sana akan melakukan hal-hal peribadatan, dan dia akan mendapatkan tempat-tempat spesifik yang mustajabnya doa, diterimanya doa. Ketika dia berada di multazam, Rasulullah menjelaskan bahwa mereka yang berdoa di multazam akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang berada di bawah talang emas, maka itu juga tempat mustajabnya doa. Mereka yang wukuf di Arafah, juga doa-doa yang mustajab. Menitipkan doa kepada saudara kita, mohon agar kita didoakan. Maka mudah-mudahan dengan doa yang saudara kita yang kita beri amanah itu untuk kita didoakan di tempat itu, dia tidak lupa. Dia mendoakan kita, mengingat kita, mendoakan kita. Mudah-mudahan insya Allah kita pun juga akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah tentang seluruh rangkaian ibadah haji yang diantaranya dijelaskan oleh Allah di surah Al-Baqarah ini. Tentu tentang rangkaian ibadah haji yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surah yang lain. Katakanlah misalnya diantaranya adalah di surah Al-Hajj. Ada satu surah khusus di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hajj, tentang ibadah haji. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kembali berbicara tentang umrah. Jadi haji, umrah. Ya. Haji ada musim-musimnya, ada waktu-waktunya, ada bulan-bulannya. Sementara umrah tak ada waktu yang mengikat. Tak ada waktu yang mengikat. Tetapi Rasulullah pernah menyatakan,
al-umratu fi ramadana ta'dilul hajjah. Umrah yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan pahala haji. Jadi jamaah sekalian yang Allah, ini sengaja saya sampaikan karena kenyataannya bahwa bisa jadi ada orang yang meskipun sudah mendaftar haji, tetapi dia masih menunggu waktu sekian lama, bahkan mungkin puluhan tahun dia menunggu waktu. Karenanya kalau ada rezeki yang berlebih, dia boleh dong melaksanakan ibadah umrah sebelum dia menunaikan ibadah haji. Umrah dahulu, baru setelah itu ya ada pelajaran yang bisa dipetik dalam umrah itu, sehingga nanti dalam pelaksanaan ibadah haji dia semakin lancar melakukan peribadatan. Maka kalau sekiranya dia beribadah umrah dalam bulan Ramadan, maka dia dapat pahala seperti pahala haji. Tetapi tentu tetap dia harus menunaikan ibadah haji. Yang salah jemaah sekalian, sekali lagi ini salah. Adanya orang yang menyatakan, berfikiran bahwa kalau sudah umrah tidak perlu lagi menunaikan ibadah haji. Tentu ini salah. Salah. Sebuah pikiran, pendapat yang keliru. Keliru. Kalau umrah itu dia lakukan berkaitan dengan persoalan haji tamattu, karena haji tamattu tentu umrah dulu baru haji. Artinya tetap umrah dilaksanakan dalam musim haji. Tapi kalau umrahnya di luar musim haji dia laksanakan, karena dia berprinsip, kalau saya berhaji terlalu lama, maka saya umrah saja. Kalau saya sudah umrah, maka tidak perlu menunaikan ibadah haji. Ini pikiran yang salah. Pikiran yang salah. Jadi jemaah sekalian insya Allah, ya bagi mereka yang punya kemampuan dan kelapangan rezeki, ya mari kita manfaatkan kelebihan yang Allah berikan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun disayangkan, ada saudara kita yang sudah berkali-kali melancong ke suatu daerah, tetapi belum pernah ada niat, belum terbetik niat pada hatinya untuk berumrah atau berhaji. Padahal biaya pelancongannya mungkin lebih banyak dibanding dengan biaya yang dibutuhkan untuk berumrah ataupun berhaji. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kehidupan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang tak pernah kita bosan kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.